Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Hari ini saya akan membahas tentang stoikiometri dan konsep mol. Stoikiometri itu adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Bisa juga persamaan kimia, terutama mengenai jumlah zatnya. Kalau mol itu adalah satuan terkecil dari jumlah zat atau yang menyatakan banyaknya zat. Berapa sih banyaknya zat dalam larutan? Nah, itu satuannya adalah mol. Contohnya seperti ini ya. Kristal garam jika dilarutkan di dalam suatu pelarut, dia akan menghasilkan larutan. Dari proses ini kita bisa menemukan beberapa satuan. Nah, salah satunya adalah mol. Bagaimana hubungan antara mol dengan jumlah partikel, massa, volume, dan molaritas? Kita akan bahas satu persatu dari keempat itu. Yang pertama adalah jumlah partikel atau jumlah molekul, yang kedua adalah massa, yang ketiga adalah volume, dan yang keempat adalah molaritas. Dari yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. Persamaannya seperti ini. X sama dengan N dikali dengan L. X itu adalah jumlah partikel atau jumlah molekul. N adalah jumlah mol, dan L adalah bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro yang besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. 1 mol Cl2 hasilnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Kenapa? Kenapa hasilnya sama? Karena molnya 1, sehingga 1 dikali dengan bilangan Avogadro hasilnya adalah bilangan Avogadro. 1 mol Cl2, 1 mol N2, 1 mol H2O, semua yang 1 mol besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul atau jumlah partikel. Nah, kasus yang kedua adalah 1 mol CaOH 2 kali. Dia juga besarnya sama, 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah, dalam CaOH2 ini mengandung ion kalsium 2+ dan ion OH-. Kita akan mencari satu-satu. Ion Ca2+, karena jumlah ionnya cuma 1, berarti dia mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion. Sedangkan ion OH ada 2 ion. Dilihat dari mana ini? Indeksnya ada 2, berarti jumlah ionnya ada 2. Maka dikalikan dengan 2. 2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 ion OH- sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23. Beda ya, kalau yang bentuknya sama segini, senyawa, itu namanya molekul atau jumlah partikel. Sedangkan kalau sudah bermuatan berarti dia nyebutnya ion. Jadi ini jumlah molekul, kalau ini adalah jumlah ion. Yang kedua, hubungan antara mol dengan massa. Kita bisa menggunakan dua persamaan ini. Massa sama dengan N dikali AR, atau massa sama dengan N dikali MR. Kemarin kan sudah dibahas, AR itu adalah atom relatif untuk satu unsur. Kalau MR adalah molekul relatif untuk beberapa unsur atau untuk suatu senyawa. Contohnya, tentukan jumlah mol senyawa natrium klorida 106 gram jika diketahui ArNa sama dengan 23 dan ArCl sama dengan 35. Kita mencari MR terlebih dahulu karena dia berupa molekul atau senyawa. MrNaCl sama dengan ArNa dikalikan jumlah Na ditambah ArCl dikalikan dengan jumlah Cl. ArNa-nya adalah 23, jumlah Na-nya cuma ada 1, sehingga dikalikan 1. Ditambah ArCl 35 dikali dengan jumlah Cl-nya, jumlah Cl-nya juga cuma 1. Sehingga hasilnya adalah 58 gram per mol. Yang ditanyakan adalah jumlah mol. Kita menggunakan satu persamaan, tapi kita bisa mencari beberapa hal. Misalnya kita mencari mol, berarti massa dibagi dengan Ar atau Mr. Karena di sini senyawa, maka massa dibagi dengan Mr. 106 gram dibagi 58 gram per mol akan menghasilkan 1,83 mol. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, hubungan mol dengan volume. Di sini ada 4 kondisi lagi ya. Kondisi yang pertama adalah kondisi STP, di mana STP adalah standar temperature and pressure. Suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm, persamaannya adalah V sama dengan N dikalikan Vm. V itu apa? V itu adalah volume dalam liter, N adalah mol, Vm adalah volume molar yang besarnya 22,4 liter. Kondisi yang kedua yaitu RTP, room temperature and pressure. Besarnya suhu adalah 25 derajat dan tekanannya adalah 1 atm, di mana V, volume, N, mol, dan Vm adalah volume molar yang besarnya 24
liter. Di sini bedanya adalah di suhu. Kalau yang STP itu suhunya 0, kalau yang di RTP itu suhunya 25 derajat. Kalau suhunya lain lagi, lain 0, lain 25, berarti dia masuk ke yang ketiga, suhu dan tekanan tertentu. Ini bebas, tekanannya boleh 0,3, boleh 1,4, ini bebas. Menggunakan persamaan ini, PV sama dengan nRT. P adalah tekanan dalam ATM, V adalah volume di dalam liter, N adalah mol, R adalah tetapan gas yang besarnya 0,082 liter ATM per mol Kelvin, dan T adalah suhu dalam Kelvin. Kalau diketahui derajat Celcius, berarti derajat Celcius ditambahkan 273, nanti akan menjadi derajat Kelvin. Yang terakhir, perbandingan dua jenis gas pada P tekanan dan T temperatur yang sama. Ini membandingkan. Berarti volume pertama per mol yang pertama sama dengan volume yang kedua per N yang kedua. Kenapa kok tidak menggunakan P dan T? Karena P dan T-nya sama. Sehingga yang ini dan ini serta R kan besarnya sama, bisa dicoret, tinggallah P dan N. Hubungan yang keempat, hubungan mol dengan molaritas. Secara umum, molaritas itu adalah massa per AR atau MR dikalikan 1000 per volume, atau M sama dengan mol per volume. Satuan molaritas adalah mol per liter atau M. Pengenceran. Jadi molaritas ini secara umum persamaannya seperti ini. Nah, kalau berasal dari pengenceran, itu menggunakan volume pertama dikalikan molaritas yang pertama sama dengan volume yang kedua dikalikan molaritas yang kedua. Pengenceran ini artinya ditambah dengan air. Itu namanya pengenceran. Yang ketiga, apabila diketahui massa jenis dan kadar zatnya, maka kita menggunakan persamaan M sama dengan Rho kali persen kali 10 per mR. Rho ini adalah massa jenis zatnya. Massa jenisnya berapa? Persen ini adalah kadarnya. Misalnya 18%. Berarti kalian tinggal menuliskan angka 18. 10 ini adalah ketetapannya ya. Jadi pasti dikalikan 10. MR ini adalah massa molekul relatif. Selanjutnya, M molaritas apabila hasil pencampuran. Misalnya ada dua zat tertentu. Ada dua zat yang M-nya tertentu maksudnya. Yang satu 0,1 dan yang kedua 0,4 dicampur. Nah, berarti M campurannya berapa? M campuran bisa dicari melalui M yang pertama dikalikan volumenya, ditambah M yang kedua dikalikan volumenya, dibagi volume total. Itu akan menghasilkan yang namanya molaritas campuran. Ditambah dengan zat yang sama. Kalau pengenceran tadi ditambah dengan air, kalau pencampuran itu zatnya sama, cuman konsentrasinya berbeda. Itu namanya M hasil pencampuran. Nah, dari keempat itu, kalau dibuat bagan seperti ini, mol itu sebagai jantungnya, berada di tengah. Nah, dia bisa diperoleh dari jumlah partikel, bisa diperoleh dari massa, bisa diperoleh dari molaritas, bisa juga diperoleh dari volume. Ini kan, ini panahnya ke kiri, berarti ketika ke kiri, mol dibagi dengan volume akan menghasilkan molaritas. Kalau ini panahnya ke kanan, berarti untuk mencari mol, molaritas dikalikan volume. Begitu pula yang seterusnya. Bisa dipahami? Semoga bisa ya. Semangat! Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ada di handout, oke? Semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.